Nuryanti dengan nomor induk 0603520002. Di sini saya akan memaparkan video tentang aliran filsafat Romawi dengan tokoh Zeno. Selamat menyaksikan. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Ia lahir di awal terjadinya Perang Persia yang merupakan konflik antara dunia timur dan barat. Pada masa itu, Persia berkonflik dengan Yunani. Zeno lahir sebelum Sokrates. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa Zeno berumur 40 tahun saat Sokrates berumur 20 tahun. Tahun kelahiran Zeno menunjuk bahwa dunia remajanya dipenuhi dengan pandangan Pitagoras dan para pengikutnya Pitagorean. Tampaknya doktrin Pitagorean mau diserang Zeno, meskipun dugaan ini masih terlampau dini untuk disebut, karena topik ini masih menjadi ajang perdebatan sampai sekarang. Era kelahiran Zeno dinampakkan juga era prasokratik, karena pemikiran Zeno lebih dulu ada dibanding konsep pemikiran Sokrates. Zeno merupakan filsuf aliran pemikiran Elatik. Ia mengikuti jejak gurunya Parmenides, yang sama-sama mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia bersifat semu. Zeno merupakan murid setia dari Parmenides. Sejak Thales hingga Parmenides yang ditekankan adalah monisme, yaitu bahwa kenyataan seluruhnya bersifat satu, karena hanya terdiri dari satu unsur saja. Parmenides umpamanya menguraikan hal itu secara berlebih-lebihan. Segala kejamakan dan perubahan yang disaksikan oleh indera ditolak mentah-mentah. Alasan-alasan yang dikemukakan sekalipun mengesankan, namun kesimpulannya tidak dapat diterima. Zeno lahir di era Pitagoras. Pitagoras merupakan filsuf dunia barat yang sangat terkenal. Doktrin Pitagoras pun menjadi pusat filsafat barat. Ia mengungkapkan seluruh alam raya diatur oleh perbandingan dan bentuk. Dari pemikiran Pitagoras ini muncul dugaan tidak adanya ketidakberhinggaan pada alam semesta ini. Pemikiran Zeno mengkritik doktrin-doktrin Pitagoras yang masyhur ini. Zeno mengambil gerakan yang berkesinambungan dan kemudian membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang tak terhingga. Karena langkahnya tak terhingga, orang-orang Yunani berasumsi bahwa adu lari tersebut tak akan pernah selesai dalam waktu yang bisa ditentukan. Begitu pikir mereka. Pendapatnya ini ingin membuktikan bahwa ada ketidakberhinggaan di alam semesta ini dan mematahkan doktrin Pitagoras. Hingga akhirnya, pada masa itu, ia dikenal sebagai seorang filsuf yang paling menjekelkan di barat karena berhasil mengacaukan dasar-dasar pemikiran barat ini. Beberapa dari pemikiran Zeno diungkapkan untuk membela pendapat gurunya, Parmenides, karena pada masa ini filsafat ditempatkan pada pilihan yang sulit seperti yang dihadapi Parmenides, yaitu apakah kenyataan itu berada dalam ada yang tidak berubah atau berada dalam gejala-gejala yang terus-menerus berubah. Banyak orang yang menyaksikan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Parmenides, namun akhirnya bantahan-bantahan itu dapat disanggah oleh Zeno. Pada masa Zeno, logika lebih diutamakan, karenanya segala sesuatu harus dapat diterima oleh akal. Cara pandang Zeno dianggap sebagai pemikiran orang sofis, yaitu seseorang dengan cara pandang tipuan, hipkrit, dan sinis. Menurut para filsuf, mereka adalah orang-orang yang kurang terpelajar baik di dalam sains ataupun filsafat. Orang-orang sofis juga diartikan orang yang menjual kebijakan untuk memperoleh materi. Mereka ini dianggap populer dengan ide-idenya tanpa memperlihatkan sesuatu yang orisinil. Meskipun pemikiran Zeno dianggap sebagai salah satu pemikiran orang sofis, namun pada akhirnya pemikiran dapat diterima oleh orang-orang Yunani pada masa itu. Zeno mengungkapkan paradoks yang digunakan untuk melindungi pendapat Parmenides dan pengikut-pengikutnya. Ada 4 paradoks yang diungkapkan oleh Zeno. Paradoks Zeno ini mengungkapkan problem-problem yang tidak dapat diselesaikan oleh semua teknik matematika yang tersedia pada saat itu. Penyelesaian paradoks Zeno baru dimulai pada abad 18 atau lebih awal dari itu. Paradoks ini mampu merangsang otak-otak kreatif matematikawan dan memberi warna pada sejarah perkembangan matematika. Paradoks dikotomi, sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama dia harus menempuh perjalanan setengah jarak, lalu setelah itu dia mesti menempuh 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, sedemikian hingga jumlah perjalanannya menjadi tak terhingga. Paradoks ini dinamakan dikotomi karena selalu terjadi pengulangan 2 di setiap pembagiannya.
Zeno ingin menunjukkan adanya ketidakberhinggaan yang terjadi di alam semesta ini. Paradoks Achilles dan kura-kura. Achilles dan kura-kura melakukan lomba lari. Meskipun begitu, kura-kura diizinkan start lebih awal. Agar dapat menyamai kura-kura, Achilles menetapkan sasaran ke tempat kura-kura saat ini berdiri. Akan tetapi, tiap kali Achilles bergerak maju, kura-kura juga bergerak maju. Ketika Achilles sampai di tempat kura-kura, kura-kura sudah berjalan sedikit ke depan. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Lalu Achilles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Demikian seterusnya. Artinya, secepat apapun Achilles berlari, tidak akan mendahului kura-kura yang lambat, atau mustahil orang yang telat balapan dapat menyamai lawannya. Paradoks Zeno tentang Achilles dan kura-kura ini merupakan paradoks yang terkenal di antara paradoks Zeno yang lain. Para filsuf Yunani pada masa itu ingin membantah paradoks Zeno ini karena mereka menyadari bahwa pendapat Zeno ini salah. Namun mereka tidak dapat menemukan bantahan melalui logika mereka, hingga akhirnya mereka harus menerima paradoks ini meskipun tidak menerimanya. Paradoks anak panah. Misalnya, kita membagi waktu sebagai deretan masa kini, kemudian kita lepaskan anak panah. Di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Oleh karena itu, anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Paradoks Zeno ini mengungkapkan bahwa anak panah selalu diam. Yang ada hanyalah gerak semu yang merupakan seri perhentian-perhentian. Paradoks stadion. Terdapat 3 buah barisan benda yaitu A, B, dan C di lapangan tengah stadion. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan A. Kemudian B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, hendak bersejajar dengan barisan A. Antara sebelum dan sesudah, titik C paling kiri melewati 2 buah B, tetapi cuma 1 buah A. Berarti waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Dalam paradoks ini, Zeno ingin mempertanyakan mengapa dengan waktu yang sama dan kecepatan yang sama ada perbedaan jarak yang ditempuh. 4 paradoks Zeno tadi memiliki 2 paradoks tambahan, yaitu paradoks tentang tempat dan paradoks tentang butir gandum. Namun yang lebih terkenal adalah 4 paradoks terdahulu. Paradoks Zeno telah berjasa dan berpengaruh sangat besar terhadap dunia filsafat. Paradoks Zeno lebih mengedepankan tentang plurality dan gerak yang ternyata mampu memberi inspirasi para teori relativitas dan fisika kuantum. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.